perkenalkan, saya Kiki Fitriawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing akademik. Saya sebagai observer dan rekan saya Bu Fitriani sebagai coach, kemudian ada Bapak Farid Hamimuddin sebagai puji. Baik, bisa kita mulai. Ya. Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana Bu Fida kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Kiki. Bu Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Fida. Baik, hari ini kita akan melakukan praktik puji ya Bu Fida, di mana Bu Fida ini sebagai coach dan saya sebagai observer. Jadi tugas saya di sini adalah mengamati jalannya kucing yang Ibu lakukan terhadap kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita seperti yang kita ketahui bersama? Alur cerita itu meliputi tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, saya akan awali praktik kucing ini dengan beberapa pertanyaan ya Bu Fida terkait dengan kompetensi kucing. Pertanyaan pertama, apa yang akan Bu Fida laksanakan pada kegiatan kucing hari ini, Bu? Kompetensi yang akan saya laksanakan hari ini adalah saya akan menghadirkan penuh diri saya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang kucing hadapi. Baik, Bu Fida. Kehadiran penuh ya Bu Fida ya, presence ya, terhadap apa yang dihadapi oleh kucing. Iya, betul Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Fida, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi? Yang saya observasi dari kucing ini yaitu rencana aksi yang akan berkontribusi terhadap masalah-masalahnya. Nah, rencana aksi yang ditonjolkan oleh kucing begitu ya Bu Fida ya? Iya, benar Bu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ini Bu Fida, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dengan diadakannya diskusi ini Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya gali dari kucing adalah bahwa kucing akan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik Bu Fida, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Fida. Semoga yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan kucing kali ini dapat kita capai bersama. Silakan Bu Fida sebagai coach dan Pak Farid sebagai puji untuk melanjutkan kegiatan praktik kucing hari ini. Semoga apa yang kita tuju dalam praktik kucing hari ini dapat kita capai bersama. Silakan Bu Fida. Terima kasih Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Farid. Salam Bu Fida. Pak Farid, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Fida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Masih tetap semangat ya Pak? Iya Bu, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Tapi kok sepertinya Pak Farid wajahnya gelisah. Ada apa Pak? Apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma saya butuh teman curhat aja untuk di coaching. Sebentar lagi kan akan mengenai masalah murid saya pembelajaran di kelas itu loh Bu. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Begini Bu, saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid pergantian jam pelajaran. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang? Nah, jadi gini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Ada yang jajan, terus kemudian ada yang mainan.
Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan masih asik eh, apa ya Bu ya, main-main di luar gitu loh Bu. Dan belum ganti baju, padahal jam sudah selesai Bu. Iya, apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Mungkin mereka kelelahan Bu setelah olahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Itu Bu. Baik, Pak. Jadi situasi apa yang Bapak inginkan? Situasi yang saya inginkan tentunya murid saya bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, bisa disiplin lagi, kemudian merasa senang dan merasa apa ya, aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka itu harus apa ya, saya kira disiplin. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, itu langsung masuk kelas dan duduk yang rapi. Itu yang saya inginkan, Bu. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Itu, Bu, rencananya. Oh gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 7, Bu. Menurut Pak Farid, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal emosional dan mengatur emosi mereka lagi agar bisa fokus terhadap pelajaran dan disiplin lagi tentunya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya harus belajar lagi karena saya ini lagi belajar menerapkan pembelajaran RPP itu loh Bu, sosial emosional itu loh. Itu Bu yang menjadi. Jadi saya harus belajar lebih giat lagi agar bisa mencapai yang maksimal. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya secepatnya akan membuat modul ajar tersebut, kemudian berkolaborasi dan mencari tahu bagaimana cara yang pas dalam menerapkan pembelajaran yang ber-KSE tersebut. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness itu, kemudian praktik kesadaran penuh untuk mengembangkan kompetensi mereka, Bu, dan mengontrol emosinya. Jadi begitu, Bu. Itu ya. Apa strategi itu, Pak? Saya akan menerapkan teknik stop. Jadi berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, kemudian selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik dalam pembelajaran tersebut agar mereka emosinya terkontrol, kemudian bisa fokus lagi. Dan akhirnya mereka bisa tertarik gitu loh Bu Rida. Itu rencana saya Bu. Strateginya. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran dan lebih disiplin lagi. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah dari sesi ini dari alternatif tadi, Pak? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran dan juga berkolaborasi dengan guru yang lebih senior Bu dalam menerapkannya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Targetnya 1 minggu Bu, karena ini harus secepatnya. Jadi besok saya akan membuat modul ajar dan berkolaborasi. Kemudian target saya adalah 1 minggu. Itu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana, Bu? Progres gimana, Pak? Progresnya itu, Pak? Jadi gini Bu, kita janjian aja ya Bu ya, minggu depan nanti saya akan ceritakan info terbaru mengenai murid saya ya Bu ya.
Setuju, Pak. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Jadi yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, tentu saja juga saya berkolaborasi dengan orang tua. Karena anak itu hanya beberapa jam di sekolah, terus selepas itu banyak didampingi oleh orang tua. Jadi itu, Bu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi komitmen Bapak berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga wali murid gitu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi mereka itu harus diajak kolaborasi karena kita tidak bisa jalan sendiri. Kita juga memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama stakeholder yang ada di sekolah. Jadi itu, Bu. Iya, iya, iya. Ini Pak, pertanyaan terakhir buat Bapak ya. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Pak? Jadi setelah saya ngobrol dengan Bu Vida, alhamdulillah saya sudah Bu, sudah senang karena ada pencerahan dari Bu Vida dan saya lebih semangat lagi dalam mempraktekkan program yang saya gunakan, yang saya akan terapkan di dalam kelas saya dengan menerapkan teknik stop itu, Bu. Dan juga saya merasa terima kasih sekali dengan Bu Vida. Wah, keren Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya karena sudah mau menjadi teman curhat saya Bu ya. Dan juga dari Bu Vida yang kasih semangat buat saya. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Bu Vida ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, praktek kucing hari ini berjalan sangat baik, sangat luar biasa, menyenangkan sekali ya, Bu Vida sebagai coach, Pak Farid sebagai kucing. Dari hasil pengamatan saya, diskusi ini atau kucing hari ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah bisa membedakan mana yang tujuan, mana yang menjadi indikator kucingnya, kemudian mana rencana aksi dan bagaimana bentuk tanggung jawab si coach terhadap kucing. Baik, untuk melengkapi praktik kucing yang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terakhir sebagai penutup kepada Bu Vida sebagai coach. Pertanyaan pertama adalah, Bu Vida, kira-kira apa indikator keberhasilan dari praktik kucing hari ini, Bu Vida? Indikator keberhasilan dari praktek kucing ini adalah Pak Farid sebagai kuci telah menemukan rencana-rencananya dan menemukan sendiri cara penyelesaian masalah yang dihadapi dan solusinya Pak Farid menemukan sendiri. Oh, gitu ya Bu Vida. Jadi indikator keberhasilannya adalah ditandai dari adanya solusi dari kunci itu sendiri ya Bu ya. Jadi di awal fokus pada keterampilan coach dari Bu Vida yang mengatakan tadi bahwa akan menghadirkan diri secara utuh, secara penuh. Selain itu kompetensi apa ya Bu ya yang ingin Ibu capai? Dari awal saya menghadirkan diri secara utuh untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kuci. Namun dengan berjalannya waktu, saya menjadi pendengar yang aktif, sehingga mengalir sendiri pertanyaan-pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu bisa menggali Pak Farid untuk menemukan rencananya sendiri dan solusinya sendiri. Seperti itu. Luar biasa Bu Vida sebagai coach. Jadi dari menghadirkan diri secara utuh, menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Vida ya? Iya Bu. Oke, kegiatan kucing hari ini alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Vida sebagai coach dan Pak Farid sebagai kucing. Sama-sama Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.